Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nunung Sriningsi Rahayaan, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Satap Tiga Tual, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Angkatan Batch 3 tahun 2025 pada LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja Senin 6 Oktober 2025 dengan NIM 2503 100486 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Materi kelas 7 menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan deep learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul kembali, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini hadir di sini dalam keadaan senang atau sedih? Ada yang senang? Ada yang sedih? Iya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa memulai proses pembelajaran hari ini dengan hati yang bersih, hati yang senang, insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, Allah mudahkan proses pembelajaran. Allah berkahi ilmu yang kita dapat. Ya, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Iya, boleh. Silakan ambil tempat di depan. Jika berat, teman-teman sebelum kita belajar karena aktivitas belajar ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya. Hari ini semuanya hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana? Coba Ibu periksa kerapihan pakaian kalian. Semuanya sudah rapi? Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah. Karena rapi itu, kerapihan itu adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ayo mari kita nyanyikan sama-sama lagu nasional Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Ayo berdiri dengan tegap dan penuh semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat adil makmur sentasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi, Ibu ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan ini penting supaya kalian tahu apa yang harus dipahami dan apa yang harus dicapai setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna sholat dan zikir berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara sholat dengan benar serta membiasakan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin mengajak kalian berpikir lebih dalam dengan beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini akan membantu kalian untuk menemukan makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama, mengapa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Ada yang bisa menjawab? Baik, silakan. Bagus, betul sekali. Sholat adalah cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Berikan aplaus dulu untuk teman kita. Pertanyaan kedua, bagaimana zikir dapat menenangkan hati dan pikiran kita? Ada yang bisa menjawab? Iya, boleh, silakan. Iya, benar sekali. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi lebih tentram. Pertanyaan ketiga, apa manfaat sholat dan zikir jika dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, coba Lydia jawab pertanyaan. Masya Allah, jawaban kalian luar biasa. Berikan aplaus dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita bahas lebih dalam melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah pada hari ini. Tolong perhatikan baik-baik isi videonya. Tolong perhatikan baik-baik isi videonya. Iya, bagaimana? Sudah kalian perhatikan isi video tadi? Sudah, Bu. Iya, sekarang coba renungkan bersama. Kalau kalian berada di situasi yang sama, misalnya ditawarkan sesuatu yang tidak halal, apa yang akan kamu lakukan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, boleh. Saya akan menolak godaan Iya, bagus. Menolak godaan itu memang butuh iman yang kuat. Oke, berikan aplaus dulu buat teman. Iya, menurut kalian, mengapa masih ada orang yang rajin sholat, tapi masih berbuat curang? Ada yang bisa menjawab? Iya, boleh. Iya, benar. Mungkin sholatnya tidak khusyuk. Mungkin saja gerakannya benar, tetapi pikirannya ada di mana-mana, iya, di tempat lain. Jadi masalah-masalah inilah yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok. Ibu akan bagikan kelompok menjadi 3. Yang 1, 2, 1 kamu gabung di sini.
Gabung di sini, satu gabung di sini, satu gabung di sana. Jadi 5 orang satu kelompok. Oke. Iya, anak-anak sebelum kita lanjut, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ya, kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat, bisa? Bisa. Iya, oke, 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat. Iya, berikan aplaus dulu. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Lalu kalian bekerja sama menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam LKPD. Oke, siap? Siap, Bu. Silahkan diskusikan makna sholat dan zikir berdasarkan ayat dan hadis yang kalian temukan pada Al-Quran dan terjemahan. Silahkan cari contoh konkret pengaruh sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tulis nama kelompok, iya, tulis nama kelompok, lalu tulis nama kelompok. Siapa yang nama Nabila? Tulis nama kelompok ini. Ya. Iya, ayo presentasikan hasil kerja yang sudah kalian buat bersama kelompokmu. Ya, yang pertama kelompok 1, silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Yaitu saya persilakan kepada Nabila. Jadi, nomor 1. Apa penyebab ada orang yang rajin sholat tetapi masih berbuat curang atau kasar? Jawabannya adalah karena belum menghayati tujuan sholat. Nomor 2. Apa yang salah dari pelaksanaan sholat atau zikir orang tersebut? Jawabannya adalah zikir hanya di mulut, tidak sampai di hati. Nomor 3. Bagaimana seharusnya sholat dan zikir dilakukan agar memberi pengaruh positif? Jawabannya adalah sholat dan zikir dilakukan dengan ikhlas dan penuh penghayatan. Nomor 4. Berikan contoh konkret pengaruh sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah menahan diri untuk tidak mencontek saat ujian. Nomor 5. Nilai atau makna apa saja yang bisa kalian petik dari permasalahan ini? Yaitu jawabannya adalah sholat dan zikir membentuk pribadi yang jujur, tenang, dan dekat dengan Allah. Saya serahkan kepada moderator. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua kelompok.
Nomor 1. Apa penyebab ada orang yang rajin sholat tetapi masih berbuat curang atau kasar? Jawabannya karena sholat dilakukan tanpa mengajar sikap sehari-hari. Nomor 2. Apa yang salah dari pelaksanaan sholat atau zikir orang tersebut? Jawabannya kurang sungguh-sungguh, hanya formalitas. Nomor 3. Bagaimana seharusnya sholat dan zikir dilakukan agar memberi pengaruh positif? Jawabannya adalah sholat dan zikir harus dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Nomor 4. Berikan contoh konkret pengaruh sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mencegah berkata kotor atau berbohong. Nomor 5. Berikan contoh konkret pengaruh zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya lebih sabar ketika dimarahi. Nomor 6. Nilai makna apa yang bisa kalian petik dari permasalahan ini? Jawabannya adalah sholat dan zikir mendidik berakhlak mulia dan selalu ingat Allah. Kesimpulan kelompok. Kami kelompok 2 sangat senang belajar mata pelajaran PAI dan semoga pelajaran yang kami dapat hari ini bisa tersimpan di otak kami. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok lain. Tidak ada. Oke, begitu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdiskusi tentang makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga melatih diri untuk disiplin, sabar, dan menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Begitupun juga dengan zikir. Zikir bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi membuat hati kita menjadi lebih tenang. Jika sholat dan zikir sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah menjadi pribadi yang taat, hati yang tenang dan berakhlak mulia. Ibu sangat mengapresiasi hasil kerja kelompok kalian, sudah sangat jelas dan kreatif. Selanjutnya mungkin ditambahkan lagi dalil Al-Quran dan hadis. Iya, anak-anak, sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini, marilah kita merefleksikan sejenak tentang apa makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan. Sholat membuat saya disiplin, terbiasa tepat waktu, zikir menenangkan hati saya ketika sedang ada masalah. Iya, baik. Berikan aplaus dulu buat teman. Iya, selanjutnya Ibu ingin mendengar kesan kalian, apa pemahaman atau pengalaman yang kalian pelajari pada hari ini. Saya jadi paham kalau sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi juga bisa menjaga kita dari perbuatan buruk. Iya, berikan aplaus dulu buat teman. Iya, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Doa yang dibawakan oleh ketua kelas. Silakan. Sika berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi usri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.